Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Marvel yang pada hari ini akan memberikan Word of the Day. Word of the Day hari ini bernama swasembada. Menurut KBBI, swasembada itu adalah kemampuan sebuah negara untuk mencukupi swasembada adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam kata lain adalah kemandirian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan sih. Nah, kata ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Pertanian Organik, Solusi Hidup Harmoni dan Berkelanjutan, karya Sebastian Elias Saragi. Sebenarnya buku ini itu ada beberapa hal yang unik yang saya baca. Pertama, Indonesia itu ternyata sebenarnya bisa melakukan swasembada ini pada 4 tahun dalam sejarah kita yang dicatat oleh BPS. Nah, pada tahun 1985, 1986, 1988, dan 1993, Indonesia bisa melakukan swasembada, atau dalam kata lain, tidak mengimpor beras sama sekali. Namun, melihat statusnya pada tahun 2002, kadar import malah menjadi bertambah menjadi 3.000 kali 1.000, berarti 3 juta ton. Hal ini pun menunjukkan bahwa sebenarnya ada masalah yang membuat Indonesia tidak dapat melakukan swasembada ini. Menurut buku ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, petani itu dikalahkan melalui adanya persaingan bisnis oleh terutama petani yang memiliki banyak pangan, dan dikalahkan karena variasi tanaman yang semakin lama semakin dikit karena revolusi hijau. Buktinya negara seperti Cina, India, mereka sendiri itu sudah memiliki bibit yang sebenarnya bervariatif. Namun karena revolusi hijau, hanya beberapa varian saja yang ditanam. Akibatnya sebanyak 98% dari varian tersebut pun akhirnya hilang. Selain itu, petani juga dikalahkan oleh pasar. Apa maksudnya dari ini? Petani yang dikalahkan oleh pasar berarti petani tersebut saat menjual barang-barangnya, mereka tidak mendapatkan komisi yang cepat. Dalam kata lain, ketika mereka sedang musim panen, seperti tanaman yang harus dipanennya cepat, seperti tomat dan lain-lain, mereka tidak dapat menjual produksi bahannya. Dan akibatnya, banyak hasil panen tersebut pun akhirnya membusuk. Dan selain itu, adanya campur tangan dari pihak luar seperti dunia internasional yang mengimpor justru barang-barang seperti buah-buahan pada saat musim itu juga, yang membuat harganya itu turun, jadi tidak masuk akal. Jadi akhirnya petani pun tidak bisa balik modal. Ya, akhirnya para petani pun bangkrut. Selain itu, hal ini pun juga diperparah dengan rusaknya hubungan antara konsumen dan para petani. Buktinya adalah, coba kita melihat deh, kalau misalnya sebenarnya saat ini itu para petani itu lagi ada masalah apa sih? Kemungkinan besar dan masyarakat agak sulit menjawab pertanyaan tersebut. Dan hal ini pun adalah karena konsumen sudah tidak lagi diberikan asupan berita mengenai apakah yang seharusnya dilakukan, apakah yang dilakukan oleh petani, apakah masalahnya, sehingga ya akibatnya ya para petani pun juga ya hanya melakukan apa yang mereka lakukan, tapi dampaknya itu tidak dilihat. Seperti contohnya itu adalah industrialisasi pertanian, dan hal ini pun merusak lahan perhutanan, akhirnya
menambah global warming, dan lain-lain. Selain itu, revolusi hijau juga mengakibatkan adanya penyemprotan seperti pestisida ke tanaman-tanaman yang dimakan, dan akibatnya hal ini pun tanaman itu menjadi beracun jika dimakan, meninggalkan residu pestisida yang dapat menghasilkan serangan kanker dan gangguan reproduksi bagi konsumen. Very bad. Oke, jadi intinya di bab 1 ini adalah kita belajar bahwa sebenarnya Indonesia itu mampu untuk melakukan sebuah swasembada, tapi sayangnya adalah para petani tidak dipemberdayakan untuk melakukan sistem pertanian organik yang lebih aman. Semoga ya hal ini bisa diubah di masa depannya dan para petani bisa mendapatkan ya cara untuk bertani lebih aman dan pasar yang lebih menjanjikan. Terima kasih.